Upacara Bendera Senin tanggal 21 Agustus 2023 Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bantul segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Siap, gerak. Sudah cepat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Kepemimpinan saya ambil alih semuanya. Istirahat tempat. Gerak. Pemimpin pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lapor, bendera siap. Kepada sang merah putih, hormat, gerak.
Bingkas Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pendidikan Cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan dituturkan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak kepada bangsa dan oleh sebab itu maka menjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat kata usaha mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damai abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa dan ditirukan oleh seluruh siswa. Janji siswa. Satu. Apakah terhadap Tuhan, apakah terhadap Allah Subhanahu wa taala, abdi terhadap tanah air dan bangsa,
Dua, adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, selamat menjunjung tinggi, derajat dan martabat madrasah, juga belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Berdasarkan dalam rangka kemerdekaan. 5. Jadi warga madrasah baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan istirahat. Untuk perhatian, istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sugeng Muhari, SPDSI Kepala MTSN 3 Bantul. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Guru Pegawai, serta anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTSN 3 Bantul, baik yang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Semuanya rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Kita semuanya bisa melaksanakan rutinitas yang sangat istimewa, yaitu upacara bendera, yang di sana akan ada banyak hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan para siswa semuanya, MTSN 3 Bantul punya visi. Di dalam visi itu ada harapan, ada tujuan, ada impian. Yang pertama adalah mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa. Para siswa tentunya sekolah di sini, harapan dari orang tua, harapan dari keluarga, harapan dari masyarakat adalah agar iman, Islam, dan takwanya semakin membaik. Maka tepat kalian masuk di MTSN 3 Bantul. Mudah-mudahan dimudahkan. Yang kedua adalah mewujudkan generasi yang berbudaya. Kalian masuk di sini tentu lulusan dari kelas 6 SD atau MI belum banyak mengenal dengan yang namanya budaya Indonesia. Kedewasaan Anda masih terbatas pada kekanak-kanakan karena masih usia dasar. Di tingkat madrasah sanawiyah, kalian bisa belajar lebih banyak tentang beragamnya budaya, termasuk kalian bergaul dengan teman-teman yang berasal dari luar daerah. Keanekaragaman itu akan mewujudkan hati Anda, empati Anda, simpati Anda terbentuk. Toleransi Anda semakin bagus. Itulah harapannya salah satu dari madrasah kita, membaurkan berbagai macam aneka kebiasaan, kebudayaan dari berbagai daerah untuk dijadikan satu, berkumpul dalam wadah MTSN 3 Bantul. Maka ambil pelajaran dari keanekaragaman temanmu. Ada yang dari luar daerah, ada yang dari luar Jogja, ada yang dari luar Jawa, bahkan pelajari budaya-budayanya. Itu sebagai kekayaan hasanah kita. Semakin banyak kita bergaul, semakin bijak kita nantinya, insya Allah. Yang berikutnya adalah harapannya, impian madrasah adalah mewujudkan generasi yang berprestasi. Ingat, yang namanya prestasi tidak hanya cukup ditunjukkan dengan angka. Angka-angka di rapot Anda mungkin sampai 90 sekian, 100 sekian, atau 1000 sekian. Itu adalah angka, bagian saja.
Tapi yang terpenting dari prestasi adalah bisa menunjukkan keunggulan potensi masing-masing pribadi. Ada yang matematika menonjol, tapi mungkin ada yang lain, seni musik menonjol. Ada lagi yang lain, sholat, ibadah menonjol. Tunjukkan itu. Karena setiap anak, setiap individu pasti punya prestasi yang berbeda dengan yang lain. Karena Allah sudah membekali, membentuk kita semuanya sebaik-baik makhluk atau sebaik-baik ciptaan. Maka tidak akan pernah sama antara satu individu dengan individu yang lain. Itulah prestasi. Tunjukkan pada yang lain. Tunjukkan pada Bapak Ibu Guru, tunjukkan pada orang tuamu bahwa prestasimu telah menonjol di MTSN 3 Bantul. Selain itu, yang namanya prestasi tidak pernah luput dari yang namanya adab, sopan santun, tata krama. Di angka-angka mata pelajaran kamu dapat nilai bagus, tapi kalau di sopan santun, adab, tata krama 0, maka itu bukan prestasi. Masa depanmu masih suram. Tapi akan lengkap apabila prestasimu yang bagus di angka-angka itu kamu ikuti, kamu imbangi dengan perilaku yang bagus, tata krama yang bagus. Contohnya adalah Imam Syafi'i, seorang ulama yang 7 tahun sudah hafal Al-Quran karena mempunyai kekuatan otak fotografis yang sangat luar biasa, bimbingan ibunya yang luar biasa. Dia sampai punya 3 moto dalam belajarnya untuk sukses. Yang pertama adalah menghormati guru. Imam Syafi'i terhadap gurunya sangat hormat. Bahkan dia berguru kepada Imam Malik. Imam Malik itu terkenal dengan ketegasannya. Ketika belajar ada muridnya yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan, apa yang dia harapkan dalam belajar, maka muncullah ketegasan Imam Malik ini. Dari sini Imam Syafi'i bisa belajar. Pesannya adalah bersabarlah terhadap ketegasan gurumu, karena di setiap ketegasan gurumu di situ menyimpan berbagai ilmu. Itu pesannya Imam Syafi'i. Maka ketika kamu mendapati gurumu, termasuk orang tua adalah guru yang pertama, kamu dapati ketegasan, bahkan mungkin galaknya minta ampun luar biasa, maka pesan Imam Syafi'i untuk mencapai sukses adalah sabar. Karena di balik itu semuanya, gurumu menyimpan banyak ilmu yang bisa kamu raih dan kamu petik. Contoh yang paling dekat, di Al-Munah 2 yang putri, itu Abah dan Abi itu menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Kalau tiap hari kok tidak bicara dengan bahasa Jawa kromo, maka akan dapat sanksi. Kalau misalnya gelas Anda kok pecah, dengan sengaja kamu pecahkan, maka dapat sanksi. Dan luar biasanya, bahkan itu terbawa di luar pondok. Ketika ngomong sama temannya dengan menggunakan bahasa Jawa kromo, luar biasa, karena ketegasan. Di balik ketegasan guru, di situ ada ilmu yang tersimpan. Yang kedua, moto dari Imam Syafi'i adalah selain dia menghormati guru, maka dia sangat patuh terhadap guru, sopan terhadap guru. Ibaratnya ketika menuntut ilmu, ilmu itu diibaratkan Imam Syafi'i sebagai hewan buruan. Kalau tidak diikat, maka buruan itu akan lari. Sudah capek-capek mencari hewan buruan, sudah ketangkap, kalau tidak diikat erat-erat, lari eman-eman. Maka ilmu itu diibaratkan itu. Nah, ikatannya adalah catatan. Dan bentuk catatan Anda, kepatuhan Anda terhadap apa yang disampaikan guru dan kamu catat, itu adalah bagian dari patuhnya siswa terhadap guru yang menurut Imam Syafi'i adalah bekal menuju prestasi. Maka tidak heran ketika Imam Syafi'i banyak sekali catatan-catatannya. Yang terkenal adalah Al-Um,
kitab yang paling tebal terhadap pembahasan ilmu fikih. Karena apa? Catatannya lengkap. Dan yang terakhir adalah bentuk empati siswa terhadap guru. Imam Syafi'i tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada gurunya, karena dia adalah anak seorang yatim. Sama ibunya tidak diberikan bekal apapun selain kecerdasan. Maka dari itu Imam Syafi'i memberikan empati kepada gurunya adalah dengan rasa. Ketika tahu gurunya waktu itu adalah Imam Al-Jauzai sedang mengajar dan kelihatan lelah, Imam Syafi'i itu bijak, tidak menanyakan hal-hal yang rumit. Baru ditanyakan persoalannya ketika gurunya sudah segar lagi. Dan ketika gurunya sedang bepergian, karena bentuk empatinya seorang siswa, anak-anaknya gurunya dia asuhkan sebagai bentuk empati perhatian terhadap guru. Maka 3 hal dari Imam Syafi'i, silahkan anak-anak sekalian, kalian pegang, kalian pahami, kalian tanamkan, dan kalian laksanakan. 1. Hormati guru. Yang kedua, patuhi dan sopanlah terhadap guru. Yang terakhir adalah empati. Ini akan membentuk hatimu menjadi bijaksana. Kapan harus bertanya, kapan harus mengatakan sesuatu, sehingga jauh dari kemarahan atau ketidakpas rasa guru terhadap kamu. Ketika Anda bisa melaksanakan 3 hal apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, insya Allah prestasi Anda akan mengejar Anda. Bukan Anda mengejar prestasi, tapi prestasi Anda akan mengejar Anda. Laksanakan. Dan yang terakhir, harapan dari madrasah kita adalah ramah lingkungan. Anak-anakku, yang namanya ramah lingkungan ini sangat luas sekali maknanya. Yang paling dekat adalah bentuk kepedulianmu terhadap kebersihan. Kalian orang Islam sudah diajarkan oleh Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Dan ketika kamu bertempat di tempat yang banyak sampah, tentu tidak nyaman. Tapi secara manusiawi mesti akan lebih senang dengan tempat yang bersih. Maka lingkunganmu jagalah kebersihannya, dirimu jagalah kebersihannya, hatimu jagalah kebersihannya. Insya Allah visi dari madrasah kita menjadi terwujud, kalian menjadi generasi yang berprestasi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Pembina upacara menjalankan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Bapak Ibu guru dan pegawai dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, pemimpin barisan dapat meninggalkan barisannya. Tempat penghormatan berjalan. Untuk petugas upacara mengucapkan untuk bisa